petualangan bersama mamalia bernama ilmiah Equus caballus masih berlanjut. Mau dimanapun daerahnya, kalau misalnya sudah mulai masa panen atau sesudah masa panen pasti ada tradisinya. Kayak sekarang saya lagi di Jeneponto, ini lagi mau ngadain lomba bendi. Ini adalah tradisi yang biasa dilakukan sama masyarakat Jeneponto kalau sudah selesai masa panen. Selain sebagai moda transportasi, bendi atau delman ini kini juga digunakan sebagai ajang perlombaan di bumi Turatea ini. Seperti lomba pada umumnya, sistem lomba bendi adalah penyisian. Bendi akan melewati lintasan dalam beberapa babak hingga ke babak final. Ternyata ada yang menang belakang tiba-tiba menyusul lagi. Dan biasanya permainan dokar atau bendi ini dilakukannya sama dua orang. Jadi yang satunya untuk mengemudi kudanya, yang satunya di belakang untuk menyeimbangkan dokarnya. Jadi memang harus butuh kekompakan. Untuk kuda pacu kelas pemula seperti ini, lintasannya hanya sepanjang 100 meter. Biasanya diikuti oleh para petani dengan kuda pacu kelas pemula berusia 1-3 tahun. Bapak yang menang, sini Bapak! Bapak sini! Bapaknya malu-malu pengennya dapat kuda terus. Yeay! Sini! Ayo Pak, boleh diserahkan hadiahnya. Ini semoga bermanfaat ya Pak ya. Ini semua ya? Iya boleh. Ini ada pisang buat Bapak. Yeay! Hampir semua warga di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini memiliki kuda. Perawatan kuda paling dasar adalah memandikan untuk menyegarkan kulit dan membersihkan bulu-bulu kuda dari debu yang menempel. Untuk membersihkannya, masyarakat kerap menerapkan metode tradisional. Ini sekarang saya lagi ngambil daun mahoni. Katanya ini kandungannya bisa memperhalus bulu-bulu kuda dan juga membuang kotoran-kotoran yang ada di bulu-bulunya. Daun bernama latin Swietenia mahogany ini mampu menyerap polutan udara hingga 47-69%, sehingga dipercaya efektif membersihkan kulit kuda. Sama seperti manusia, kuda juga butuh perawatan, tapi yang bikin bedanya di sini karena kuda-kudanya banyak, ada kuda pacu, ada kuda ternak, ada kuda potong juga. Perawatannya pun berbeda. Kayak kuda pacu ini yang lagi saya mandiin, ini harus dimandiin sehari 3 kali. Tapi kalau yang kuda potong dan juga kuda ternak itu biasanya hanya dimandikan sekali atau 2 kali dalam sehari. Jarak berdiri kuda satu dengan lainnya harus diperhatikan, apalagi berbeda jenisnya. Jika tidak dijaga, kuda kerap mengamuk. Sebab itulah kuda dan sang pemilik harus memiliki ikatan yang kuat. Ini saya merasakan sekali perbedaan antara mandiin kuda pacu dan juga mandiin kuda ternak. Kalau kuda pacu kita harus jauh lebih hati-hati karena instingnya dia masih liar dan juga pergerakannya agak cepet. Kita harus selalu di samping kuda-kuda karena kalau misalnya kita posisinya di depan atau di belakang, itu suatu saat dia pasti akan tendang. Karena tingginya permintaan jual beli kuda, di Kabupaten Jeneponto ini juga memiliki pasar kuda yang terletak di Desa Tolo. Pasar kuda ini hanya dibuka hari Sabtu dari pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Pasar Tolo, kalau kita mendengar kata pasar, pastikan yang kita bayangkan adalah sembako dan juga peralatan rumah tangga. Tapi kalau sekarang ini adalah kuda yang dijual. Nah ini saya mau jual kudanya. Dengan harga berapa ya Om ya? Pokoknya mahal. Ini udah rame banget tuh di sana. Saya mau ke tengah, mau mulai jualan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Om!
Kuda-kuda di pasar ini datang dari berbagai daerah hingga dari luar Sulawesi. Jenisnya pun beragam, kuda potong maupun kuda ternak, kecuali kuda pacu, karena kuda pacu hanya dijual usai lomba saja. Bagaimana? Kamu beli ini? Kamu beli ini? Beli saja ini? Dia bersejuta. Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ini? Ada apa Ini penjual kuda ini, Bu. Penjual kuda ini memang begitu kalau penjual kuda begitu. Kenapa dia? Ini tidak mampu dengan harganya ini, Pak. Kudanya ini tidak mampu dah, murah. Tapi saya mau beli ini 200 juta ini, mau beli tapi saya pinjam. Oh, Tapi tidak mau lagi itu. nggak mau ditawar. Iya. Pak, cash lo Pak, cash lo, dibayarnya Pak. Tidak ada uang dulu sekarang, Bu. Tidak ada uang dulu. Nanti bulan depan ini baru ada uang lagi. Ini kalau kuda-kuda di sini tuh banyak banget. Jadi ada yang dari NTT, ada dari NTB nih seperti ini nih dari Sumba. Gede, besar, dan kalau semakin jauh, semakin nyebrang pulau harganya pun semakin mahal karena ada ongkos kirimnya dan juga nih bobot tubuhnya jauh lebih gede kalau dari luar ya. Memang. Gede banget. Memang harganya Jadi gimana Pak? Mau nggak nih ditawar? Harga yang ditawarkan pun beragam, bergantung jenis dan besar kecil tubuh kuda, serta jauh dekatnya daerah asal kuda. Jangan tergiur dengan harga murah. Ayo 12 juta. Ada yang jangan. Kalau ditambahin nggak apa-apa, Pak. Ini kudanya ada yang nawar dan ada yang beli. Bapak tawar tadi 11 juta tapi nggak dikasih, akhirnya jadinya 11 juta 500. Tanda jadi. Oh, jadi kalau di sini itu harus pakai DP atau tanda jadi. Jika ada kuda yang terjual, maka penjual harus melapor kepada pengelola pasar. Uniknya, kuda baru boleh keluar pasar setelah laku terjual. Jika belum laku, maka kuda harus tetap di dalam hingga pasar bubar. Bertualang di Kampung Baroni Bajawa tentu harus menikmatinya dengan menunggang kuda. Kuda-kuda di sini sudah cukup terlatih untuk ditunggangi pendatang untuk keliling kampung. Ini siapa Bang nama kudanya? Nama Golden. Golden, saya naikin Golden ya berarti sekarang. Golden. Asik. Ke depan, Mbak. Ke depan, ya. Wow. Perkenalan pertama. Aduh, ayo. Wah. Di sini ada dua jenis kuda yang diperuntukkan sebagai alat transportasi tradisional. Kuda pacuan dan juga kuda beban. Tidak ada perbedaan yang terlihat antara keduanya. Sama-sama kuat untuk membantu kegiatan warga sehari-hari. Memelihara kuda sudah seperti kewajiban. Selain ongkos jalannya lebih murah dibandingkan menggunakan kendaraan bermotor, sudah turun-temurun juga menunggangi kuda menjadi hobi bagi masyarakat Kampung Borani. Ini saya mau menuju ke Kampung Borani, tapi treknya harus melewati hutan-hutan eukaliptus nih seperti ini karena memang di sini luas banget. Jadi perjalanan saya masih cukup jauh, masih sekitarnya 15 menit lagi. Meski kuda-kuda di sini terbilang jinak, penunggang tetap harus hati-hati saat menungganginya. Selain itu, sang pawang tetap pula bersiaga. Butuh ketenangan agar kuda tidak berontak saat dinaiki oleh orang baru. Dari Desa Borani, Kecamatan Bajawa, masih ada yang unik soal kuda. Namanya latihan kuda mingguan. Kuda tak hanya dipelihara, kuda di Desa Borani juga dilatih di lapangan setiap akhir pekan. Sesi latihan ini bermanfaat sebagai persiapan kuda pacu. Kuda di sini lebih sering dilatih oleh joki cilik. Tak hanya berlatih lari, kuda juga dipijat pada bagian kaki. Ini kuda-kudanya kelihatannya gagah dan juga besar-besar banget ya karena memang ini persilangan antara kuda lokal dan juga torbet, disebutnya di sini tokol dan ya, ini ukurannya bisa mencapai 200 kg. Gede-gede banget, segede saya.
terakhir. Dan memang karena kuda-kuda ini adalah kuda pacuan, jadi staminanya sangat amat dijaga. Kalau mengitari satu putaran itu dia harus istirahat dulu selama 1 jam, nggak bisa langsung diputerin lagi, lari terus, dia nggak bisa. Kasihan nafasnya. Kuda Bajawa memang tak diragukan lagi kekuatannya. Tak heran manusia masih mengandalkan kekuatan kuda untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari.